Lengkong, ayobandung.com, mantan Kapolda Jawa Barat, Jabar, Anton Carlyan, mengakui para terpidana kasus Vina Cirebon dan Eki diadili tanpa bukti ini. Dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi, KDM, Channel, Anton Carlyan mengungkap dirinya memang menjabat sebagai Kapolda saat terjadinya kasus Vina dan Eki di tahun 2016. Namun dirinya hanya menangani kasus ini di ujung penyidikan. Hanya sekitar 1 minggu kemudian berkas dinyatakan lengkap atau P21. Anton menuturkan saat itu, kasus ini landai-landai saja dan tidak menjadi pusat perhatian seperti saat ini, sehingga tidak mendapatkan atensi darinya. Dirinya mengatakan saat itu polisi telah menemukan minimal 2 bukti dan keterangan para saksi yang berkesesuaian, sehingga dianggap cukup untuk dibawa ke pengadilan. Karena dalam persidangan hanya dibutuhkan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim untuk memvonis para tersangka. Polisi dalam hal ini, lanjut dia, ibarat hanya bertugas sebagai juru masak yang menyajikan masakan bagi jaksa dan hakim di pengadilan. Tidak boleh menyimpulkan, melainkan hanya menyajikan fakta-fakta yang ada. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan bukti saintifik yang tidak ada dalam penyidikan dan penyelidikan polisi seperti forensik DNA di tahun 2016. Dengan bukti tersebut, kata Deddy harusnya pihak kepolisian tidak perlu mengejar kesaksian para tersangka karena ada bukti saintifik yang lebih kuat. Anton pun membenarkan tidak adanya bukti saintifik dari kepolisian dan memberikan alasannya. Tidak, karena pembuktian saat itu sudah cukup. Adanya kesesuaian, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim bisa diputuskan, jelasnya. Biaya yang mahal menjadi alasan lainnya, sehingga pihak kepolisian tidak memakai bukti saintifik. Pakai forensik mahal, 1 tetes darah yang diperiksa tahun 2000 saja sudah 2,5 juta. Ini harus berapa tetes sehingga mereka, polisi, biasanya cepat puas bila sudah menemukan 2 bukti minimal, ucap Anton. Dalam proses penyidikan ini, ia tak menampik ada riak-riak yang terjadi, seperti dugaan penyiksaan yang dilakukan penyidik. Dirinya saat itu menanyakan dan memproses dugaan penganiayaan terhadap para tersangka. Namun, ia menampik penganiayaan tersebut dilakukan oleh para penyidik, melainkan para tahanan akibat kelalaian penjaga. Itu adalah abuse power, itu pun sudah saya tanyakan, kenapa ini, katanya ada penyiksaan saat itu, hanya jawaban saat itu, betul Pak ada satu tradisi di tahanan di mana itu mereka dikerjain sesama tahanan, ungkapnya. Saat itu semua yang terlibat dalam penyiksaan termasuk penjaga tahanan diperiksa. Tapi ia menegaskan, bila saat ini ada dugaan penyiksaan dilakukan para penyidik terdahulu, maka propam yang sekarang harus turun tangan. Diselidiki apakah betul hanya penjaga saja atau apakah penyidik ikut campur, imbuhnya. Lalu jalur hukum apa yang bisa ditempuh para terpidana jika ingin membuktikan diri tidak bersalah? Selain peninjauan kembali, PK, Anton menyarankan para pengacara terpidana mengajukan eksaminasi. Secara umum, bila terjadi sebuah kesalahan yang melibatkan criminal justice system, yaitu saat polisi, jaksa, dan hakim sudah bekerja alias sudah inkrah, maka lanjut Anton, tidak cukup dengan audit investigasi tapi harus dilakukan eksaminasi. Eksaminasi untuk menguji apakah dakwaan benar atau tidak, apakah putusan benar atau tidak. Karena seharusnya saat itu jaksa bisa menegur polisi kalau pasalnya salah, paparnya. Eksaminasi ini ada 2, eksaminasi internal, dari lembaga kepolisian sendiri jika merasa ada yang salah, namun bisa juga eksaminasi publik yang diminta oleh publik karena diperkirakan ada kejanggalan. Bisa diajukan ke kejaksaan dan pengadilan, dengan bukti-bukti yang bisa didapatkan, imbuhnya.